Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, selamat pagi kepada Bapak Tutor yang terhormat. Perkenalkan, saya Traditiawan akan mempresentasikan tugas praktek pemrograman website yang kedua, dan ini menjelaskan terlebih dahulu project yang sudah selesai saya buat. Dan ini projectnya itu sudah bisa diakses oleh Bapak menggunakan internet. Saya sudah upload di GitHub saya, yaitu di traditiawan.github.io tugas web 2. Dan ini saya buat menggunakan Vue yang sudah sesuai. Ya, di sini yang pertama, ini nggak pakai login ya Pak, beda dengan yang pertama. Kemudian di sini ada fitur informasi bahan ajar yang sudah bisa memfilter berdasarkan UPBJJ, kemudian juga berdasarkan kategori, berdasarkan stok, dan urutan. Ya, ini sudah bisa, dan ini juga sudah bisa menambahkan data bahan ajar. Di sini juga ada halaman lacak bahan ajar ya Pak. Ini kita bisa membuat delivery order baru, ditambahkan secara manual, atau saya bisa reset juga. Nah, langsung aja ke kategori penilaiannya. Jadi yang pertama itu adalah arsitektur, struktur project, Vue.js, struktur folder, struktur penamaan file, dan struktur komponen, pemisahan file yang disusun dengan rapih dan mudah dipahami. Saya lihat contoh itu seperti ini ya Pak, dan ini adalah contohnya di Visual Studio Code. Jadi pertama saya akan menjelaskan arsitektur dan struktur project Vue, karena pada tugas ini tidak diperbolehkan menggunakan template komponen. Jadi saya menggunakan pendekatan Vue 3 via CDN. Artinya setiap halaman memiliki file HTML tersendiri dan script Vue-nya dipisahkan dalam file JS di folder khusus. Nah, ini folder yang sudah saya buat sesuai dengan yang ada di instruksi PDF ya. Kemudian file index HTML ini berfungsi sebagai halaman utama untuk dashboard. Kemudian halaman stok ini untuk menampilkan informasi bahan ajar, dan halaman tracking ini untuk melacak pengiriman delivery order atau disingkat DO. Nah, semua logika JavaScript saya pisahkan di folder JS, dan seluruh tampilan disatukan di CSS style.css. Dengan struktur seperti ini, project mudah dipahami dan dikelola. Apabila nantinya akan dibuatkan fitur lanjutan, jadi lebih mudah untuk di-update ya Pak. Kemudian di index HTML ini saya menyimpan script Vue-nya ya. Saya mengimpor Vue.js secara online tanpa build tool seperti Vite ya. Kemudian penilaian yang kedua itu menggunakan data binding dan directive untuk dan list rendering ya. Oke. Nah, penilaian yang kedua itu adalah menggunakan mustex, vtext, vhtml, vbin, vmodel, dan v4. Selanjutnya saya menerapkan data binding dan directive Vue.js untuk menampilkan data dan membuat daftar ya. Pada proyek ini saya menggunakan fungsi-fungsi seperti mustex, kemudian vhtml, vbrand, dan v4 ya. Ini ada di halaman stok HTML kalau nggak salah, coba bentar ya Pak. Nah, saya menggunakan v4 untuk menampilkan data bahan ajar dari stok ya. Untuk teks biasa digunakan tanpa mustex ya, sedangkan catatan dengan format HTML seperti italic atau underline itu menggunakan vhtml. Dengan kode ini menunjukkan penggunaan vbin shorthand untuk mengubah warna batch dengan dinamis sesuai dengan kondisi stok. Kemudian di formulir tambah stok saya menggunakan vmodel untuk mengikat data input pengguna langsung ke data Vue seperti ini ya Pak. Ya, dengan vmodel setiap perubahan input otomatis memperbarui data di view.
Selanjutnya, di halaman tracking DO, saya juga menggunakan vFor untuk menampilkan daftar pengiriman dan vModel untuk formulir input NIM, nama, serta paket yang dipilih. Selanjutnya, 1.3 ini adalah penggunaan condition fungsi kondisional if, else, if, dan show yang efektif dan sesuai dengan output yang diharapkan. Oke, penilaian selanjutnya adalah if, else, if, show yang secara efektif ya. Berikut penerapannya conditional rendering. Saya menggunakan if, else itu ada di mana, bentar ya, kalau nggak salah di stok. Nah, ketika saya klik tombol edit di baris data, berubah menjadi input formulir. Tombol simpan ini muncul menggantikan tombol edit. Ini menggunakan kombinasi if dan else. Kemudian di stok HTML juga ini saya juga menampilkan pesan bantuan dengan if, misalkan di teks pilih UPBJ terlebih dahulu, hanya muncul ketika filter UPBJJ belum dipilih. Kemudian di halaman tracking, detail isi paket hanya muncul ketika paket telah dipilih menggunakan if juga. Selanjutnya, penilaian yang keempat adalah menggunakan properti computed atau method ya, penerapan sesuai. Selanjutnya saya menggunakan computing dan properties dan method untuk memperoleh data dan aksi pengguna. Computed digunakan untuk data turunan yang berubah secara reaktif ya, sedangkan method digunakan untuk logika dan aksi pengguna. Jadi sini ya Pak, properti ini otomatis menghitung data stok yang sudah difilter dan diurutkan tanpa perlu fungsi tambahan. Ya, di halaman tracking, computed paket terpilih digunakan untuk menampilkan detail paket dan calculated next DO untuk menentukan nomor DO berikutnya. Sedangkan di bagian metode, saya menambahkan fungsi seperti tambah baru, save edit, status teks, dan format IDR untuk memformat tampilan angka. Kemudian 1.5 adalah watch hairs, minimal menggunakan 2 watch hairs untuk membantu perubahan data. Oke. Berikutnya saya adalah penggunaan watch hair ya Pak. Saya menggunakan 2 watch hair di halaman stok app.ijs untuk memantau perubahan data filter. Watch hair pertama mereset kategori saat UPBJ diganti, sedangkan watch hair kedua menonaktifkan filter stok menipis jika filter stok kosong diaktifkan. Dengan cara ini, interaksi filter jadi lebih jelas dan tidak saling bertabrakan. Saya kira sudah cukup jelas. Untuk 1.6, formulir input dan validasi input sederhana, menampilkan elemen-elemen yang berinteraksi dengan pengguna atau yang perlu diisi pengguna yang tepat sesuai dengan mempermudahkan penggunaan. Formulir input dan validasi input sederhana. Oke. Elemen input yang tepat, interaktif, dan validasi yang sesuai. Mungkin intinya itu ya Pak. Untuk poin formulir input, saya menambahkan formulir tambah data di halaman stok dan form pembuatan delivery order ya di halaman tracking. Setiap formulir memiliki validasi sederhana agar data yang diinput pengguna itu tepat dan benar. Nah, contohnya pada formulir tambah stok, semua field wajib diisi. Jika ada yang kosong, akan muncul pesan error menggunakan if di bawah input. Nah, ini scriptnya di JS stock app. Fungsi validateForm memeriksa apakah input sudah benar sebelum data ditambahkan. Pada halaman tracking DO, ketika pengguna memilih paket sistem otomatis, menampilkan isi paket dan total harga menggunakan computed property. Ini membantu pengguna memastikan isi paket sebelum mengirim. 1.7, kreativitas dalam menampilkan interface.
Nah, terakhir untuk aspek kreativitas dan pengalaman pengguna, saya merancang tampilan Sita dengan warna gelap, layout yang responsif, dan navigasi sederhana. Navbar di bagian atas konsisten di semua halaman dengan menu dashboard, informasi, bahan ajar, dan lacak bahan ajar. Saya juga menambahkan sedikit pemanis di dashboard itu adalah icon agar pengguna itu bisa lebih enak lah untuk melihatnya. Kemudian navbar ada brand Sita, kemudian juga ada label stok dengan badge warna dan status stok yang ditampilkan dengan badge warna yang berbeda. Kemudian di fitur edit, data secara langsung di label. Inline edit juga mempermudah pengguna tanpa harus berpindah halaman. Jadi saya nggak pindah-pindah halaman atau menggunakan pop-up, tapi menggunakan fitur edit secara langsung. Seperti itu. Mungkin itu saja ya Pak untuk poin penilaian 1-7. Dan demikian penjelasan tentang Project Vue dengan judul aplikasi Sita, aplikasi pemesanan dan pelacakan bahan ajar. Dalam project ini saya sudah menerapkan seluruh konsep dasar Vue yang dipelajari dari pertemuan 5, 6, 7, 8 di Tuton. Kemudian juga semoga penjelasan ini dapat menggambarkan alur berpikir dan penerapan Vue.js yang saya buat. Terima kasih. Mungkin apabila ada kurangnya atau kesalahan dalam penyebutan dan penamaan, mohon maaf ya Pak, karena saya masih belajar. Sekian, terima kasih.